Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau open mic bisa ya? Iya. Biar aku nggak sendiri ya, Ibnu ya. Iya, Oke, Ibnu. Makasih ya udah hadir in time nih sambil menunggu teman-temannya hadir. Oke, kita mulai dulu aja ya. Aku mengapresiasi Ibnu yang sudah hadir. Bentar. Sebelumnya, boleh dong cerita-cerita dulu Ibnu. Minggu kemarin apa ada minggu kemarin sakit demam. nah, ya Allah, ya Rob, sakit berapa Iya, hari sakitnya? dari Kamis sampai sampai Sabtu. Sampai hari ini. Enggak, Sabtu sampai kemarin. Sabtu kemarin. Sabtu kemarin kan kita ketemu kan di kelas. Terus Iya, dari Sabtu sampai Sabtu ini, dari Minggu sampai Sabtu hari ini masih demam. enggak, udah enggak. Hmm, udah baikan. Oke, berarti sempat nggak sekolah dong? Iya, Hmm, enggak. eh, Sakitnya pas libur. oh yang waktu kejepit kemarin, kamu Jumat itu. Oh, berarti nggak Iya, kemana-mana dong ya? iya, enggak Ya, kemana-mana. nggak kemana-mana deh aku ya. Hmm, 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 hmm. Tapi sekarang udah better, udah fit bener? Udah, Oke, alhamdulillah. Oke, jadi ceritanya sakit. Ada cerita yang lain nggak selain sakit? mm, enggak ada. Nggak ada. Oke deh. Sebelum mulai kita baca doa dulu ya. Oke, kita doa bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Oke. Nah, kita kemarin kan sudah membahas dari mulai grief, kemudian cara rilis emosi ya. Kalau kan ini mau tanya dulu deh, yang sering banget sama Ibnu praktekin tuh yang rilis emosi ya, yang kita udah pelajari, yang sering banget sama Ibnu praktekin tuh yang mana, teknik yang mana? Apanya? Yang sering banget dipraktekin teknik yang mana? Kan ada, kita udah belajar nafas lambat, terus teknik jeda gitu ya, journaling, cerita. Nah, kalau Ibnu, Kahling teknik jeda. jeda. Oke, Iya, teknik jeda itu works banget. iya, Works banget buat Ibnu ya. Oke, iya. kalau journaling udah pernah dicoba belum? Apanya? Journaling udah pernah dicoba belum? Belum. Belum. Ah, boleh nanti. Malas nulis. Malas nulis. Kalau ngomong-ngomong gimana? Kalau Apanya? ngomong self talk, kalau ngomong cerita ke Enggak, orang atau self talk gitu, enggak. enggak. Jadi jeda aja ya. Oke Iya. deh, kalau gitu kita akan melanjutkan ya di kelas emosi hari ini. Tentunya kita tuh nyambung terus ya, karena rangkaian kelas emosi itu kan memulai dari mengenal emosi, terus teknik kemarin seperti apa, terus daya juangnya seperti apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang respon terbaik. Oke, Iya. sebentar aku open dulu. Nah, choosing your response. Sudah adakah? Udah ada. Sudah ya. Nah, kemarin kan kita juga mengenali, masih ingat ya, mengenali beberapa, selalu ada contoh-contoh case dalam kelas kita ya. Nah, ini juga sama ya, Ibnu ya. Kita, nah diberikan pilihan respon terbaik. Jadi, kalau yang namanya perasaan itu kan boleh datang, ya kan? Yang namanya emosi, ada emosi apa aja masih ingat?
Emosi yang Ibnu ingat ada emosi apa aja? Masih marah. Hmm. Terus apa lagi ya? Masih senang. Marah, Udah senang, sih terus senang. Marah, senang. mm-mm. Marah, senang, terus apa lagi? Apa lagi ya? Kalau yang kayak gitu. Hmm, apa tuh? Berpikir. Bingung. Gini. Penangis. Nangis itu Sedih. berarti apa? Sedih. Terus kalau yang kayak gini, hmm, Marah. marah. Terus kalau yang gini tiba-tiba yang hmm, Nggak tahu. nggak tahu kamu. Nah, itu bisa jadi kesal ya. Kebayang nggak kalau kesel gitu? Kan antara mau marah, mau ngomong nggak bisa. Jadi kan gini, hmm, gitu ya. Iya. Nah, itu adalah emosi-emosi ya. Emosi-emosi yang bisa datang kapanpun. Jadi, pilihannya adalah ada di Ibnu ya, mau merespon seperti apa. Oke? Yuk kita lanjut. Yuk. Nah, kira-kira kalau misalnya seperti ini, teman Ibnu ngambil pensil, gitu kan. Terus kakak ngejek. Terus Ibnu kalah nih dalam permainan. Atau mainan Ibnu rusak gitu. SMP masih suka punya mainan nggak? Enggak. Nggak ya. Oke. Kira-kira nih yang apakah semua harus dibalas marah? Enggak. Enggak ya. Oke. Sebentar ya. Nggak semua harus dibalas marah. Kalau kayak tadi mainan apa diambil diambil apa tadi? Diambil pensil. Kalau di sekolah di kelas biasanya tuh kejadian yang suka bikin Ibnu kesel atau marah tuh apa? Dikasih tugas banyak. Kasih tugas banyak. Oke. Terus kalau udah dikasih tugas banyak, Suka kesel. dikerjain nggak? Kesel. Oke. Dikerjain. Kerjain walaupun walaupun kesel ya. Oke. Iya. Nah, berarti respon keselnya itu biasanya sama Ibnu tuh diungkapkan dalam apa? Kalau respon keselnya Main. main. Oh, oke. Jadi respon keselnya itu justru dalam bentuk main ya. Iya. Oke. Main. Berarti nggak dibalas tuh respon marahnya, respon keselnya dengan Enggak. marah lagi. Enggak. Kan nanti marahnya Oke. pas di game. Oh gitu. Jadi skippingnya ya, hobinya langsung main ke game. Terus nanti di game Ya. marah gitu, teriak. Kalau lagi main game suka teriak atau gimana? Enggak. Ya itu apa? Apa? Mm-mm. Ngeganggu paling ngeganggu di game. Hmm, ngeganggu di game. Terus Ngecawin. Udah gitu doang. ngacauin. Kalau udah kayak gitu, how do you feel? Apa perasaan Ibnu? Biasa aja. Biasa aja. Oke. Nah, kira-kira ada nggak peristiwa yang bikin Ibnu marah? Terus Ibnu ngerespon balik, "Hmm, marah." Kalau Ada nggak? nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Ibnu mah kalem ya. Iya. Ibnu mah termasuk yang kalem ya. Mendem ya emosinya ya. Nggak tahu Dipendem tah. ya. Nggak tahu tah. Nah, di kelas ini boleh jujur ya. Kalau memang masih memendam, is oke. Iya Kak, aku masih memendam marah. Sehingga aku tadi lampiaskannya ke games gitu kan. Belum berani untuk ngomong ke Mm-mm. orangnya ya. Belum berani untuk cerita, belum berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Berarti termasuk tipikal yang mendem. Is oke ya.
Nah, sekarang kita akan lihat respon itu apa? Respon itu cara Ibnu bertindak. Oke? Contoh nih, ini ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Hmm, es krim. Es krim, betul. Ibnu suka es krim? Ibnu Enggak, suka es batuk. krim? Oh, nggak suka. Nggak suka tuh karena sekarang lagi batuk atau memang benar-benar nggak suka? Lagi batuk aja. Oh, lagi batuk aja. Aslinya suka ya. Oke, nih Iya. Ibnu ceritanya itu lagi jalan ya dari sekolah panas banget terik terus beli eskon gitu. Terus tiba-tiba ada temen yang nyenggol aja. Eskonnya jatuh deh ke tanah. Wah, kira-kira respon Ibnu pilih yang mana? Boleh di apa? Di checklist ya, checklist ya. Beli lagi. Di sini mencari solusi, beli lagi. Wah, berarti langsung cari solusi aja nih Ibnu ya. Oke, beli lagi. Simple ya. Jadi Ibu nggak pernah ngerasain marah dulu atau, kamu tuh gimana sih? Aku tuh lagi pengen banget makan es krim, tiba-tiba nyenggol, dasar. Nggak gitu nggak? Ada gitunya nggak? Enggak. Nggak ada? Wow. Ada ngomong baik-baik nggak? Maksud kamu apa nyenggol aku? Ada ngomong gitu nggak? Enggak. Enggak. Oke. Jadi begitu, pak, jatuh es krimnya, langsung tinggalin dan langsung balik lagi ke toko es krim gitu. Iya. 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 Oke. Wow. Terima kasih ya, udah jujur ya. Iya. Makasih ya, Ibnu udah jujur. Nah, berarti kalau memang langsung mencari solusi, berarti Ibnu memang nggak mau ambil pusing ya. Mm-mm. Iya. Nggak mau ambil pusing. Jadi menghindari konflik gitu ya. Oh iya, Iya. Ibnu gitu ya. Mm-mm. Nah, berarti kalau kayak gitu, kalau ada orang yang lagi berantem, yang Ibnu lakukan apa? Nontonin. Nontonin, wah, nontonin katanya. Nonton ya. Oke, berarti kalau udah dinontonin, terus siapa yang menang? Kadang kalau Oh, nontonin itu suka ngerasa puas, woi. oh gitu. Puasnya sebagai yang pemenang. Enggak. Iya. Biasa puas, woi gitu. Oh, pokoknya ada kepuasan tersendiri aja. Iya. Saat lagi nonton. Oke, oke, oke. Sip. Nah, sekarang berarti kalau udah kayak gitu, udah tahu berarti ya, respon itu adalah cara bertindaknya Ibnu ya. Gimana caranya mm, merespon kejadian. Oke. Nah, tadi Ibnu memilih jadi penonton. Iya, penonton. Oke, sekarang kita lanjut ya Ibnu ya. Sekarang kalau misalnya tadi ternyata Ibnu nggak ngerasain marah, nggak kesel, nggak sedih gitu kan? Nah, berarti saat marah nih yang perlu Ibnu perhatikan juga ya. Pada saat merasa marah, nih otak kadang sulit berpikir, ya. Kenapa otak sulit berpikir? Coba menurut Ibnu. Masuk akal nggak Hmm. kalau lagi marah Ibnu tiba-tiba ngeblank? Pernah kayak gitu? Hmm. Iya, Iya. banget ya. Nah, berarti kalau ngerasa banget ya kayak gitu, apa yang Ibnu lakukan? Hmm? Oh iya, Main. main. Oh iya. Berarti Ibnu pokoknya main aja, ya. Hmm. Main game saja Iya. ya, supaya tadi teralihkan marahnya. Nah, sekarang kalau saat marah, memang otak kita itu sulit berpikir. Iya, betul ya. Karena apa? Emosi besar ini membuat satu. Nah, kalau misalnya nggak ke temen atau nggak ngomong ke orangnya,
Tapi ada bicara kasarnya. Nah, saat main game, merasa nggak tiba-tiba lagi main games ngomongnya ada ngomong kasarnya misal karena lagi marah tadi? Pernah? Iya, Hmm, enggak. enggak? Oke. Coba di Paling sini. mungkin orang kesel aja, weh. Oh, gitu. Ada perasaan, I don't know ya. Oke, ada perasaan mukul nggak? Pengen mukul aja. Atau di games kayak Enggak. gitu, aduh kayaknya enggak. Oke. Terus ada merasa pengen nangis berlebihan. Iya. Ada nggak Ibnu? Ada Banyak. menangis berlebihan? Pernah? Enggak. Enggak. Oke. Kalau merasa pernah sulit mendengar? Sulit Enggak. mendengar? Enggak juga. Oke. Berarti ini tidak dirasakan sama Ibnu saat marah. Nah, tapi apakah kalau Ibnu lagi tenang? Nah, coba dicek nih sama Ibnu nih. Kalau memang Ibnu lagi merasa tenang banget, poin-poin ini yang Ibnu rasain yang mana? Lebih mudah berpikir, lebih mudah mencari Lebih solusi, mudah lebih. berteman Oh, sama Ibnu kalau lagi, solusi. oke, Ibnu kalau lagi tenang lebih mudah berteman dan mencari solusi. Oke, good job. Berarti biasanya kalau lagi tenang gini bertemannya mendatangi teman yang sudah ada atau mendatangi teman yang baru biasanya? Lebih memilih Yang sudah circle ada. yang baru, yang sudah ada. Kalau tenang saat ngapain sih biasanya Ibnu? Hmm, kalau ini apa? Mm-mm. Kalau Kalau tidur, apa? bangun tidur. Sama kalau gak ada tugas. Bangun tidur sama nggak ada tugas. Oke, tenangnya Ibnu tuh saat bangun tidur atau nggak ada tugas. Nah, biasanya kalau bangun tidur langsung nyari handphone atau ngapain dulu? Langsung duduk. Langsung duduk. Oke, nggak langsung ke handphone? Enggak. Enggak. Oke, bagus ya. Jadi ada jeda dulu ya, ada ngelamun dulu ya. Nggak langsung tiba-tiba tring, aku buka handphone terus lihat balas-balas WA atau main game gitu ya. Oke, good. Nah, berarti Ibnu udah tahu ya posisi saat tenang, pada saat apa, dan saat marah. Ibnu ternyata tidak melakukan bicara kasar, memukul, menangis berlebihan, dan sulit mendengar. Gitu ya. Yang Ibnu lakukan Iya. tadi beralihnya hanya ke games gitu. Iya. Gamesnya biasanya games apa? ML Oke. Biasanya main gamesnya berapa lama? bisa 3, bisa 6. 6 apa? Jam? Iya. Wow. Dalam 6 sehari. jam kalau gak ada tugas itu juga. Oke, 6 jam kalau nggak ada tugas. Dalam sehari tapi. Hmm, Dalam iya. sehari. Wow. Oke, oke, oke. Biasanya kalau udah main game 6 jam gitu ada perasaan, duh, aku lelah, capek atau pusing atau ada emosi apa sih yang Ibnu rasain kalau habis main game selama itu? Lapar, kan belum makan. Oh, jadi rela untuk menahan makan untuk nyelesain game. Iya. Wow. Suka dipanggil nggak, Ibnu makan dulu gitu. Hmm, suka. Suka dipanggil nggak buat makan? Hmm? Suka. Suka. Terus kalau pas dipanggil, iya, ninggalin gamenya terus makan atau lanjutin lagi game ya? Nunggu sampai beres. Gitu. Emang kalau dijeda dulu apa sih yang Ibnu rasain? Emosi apa yang Ibnu rasain kalau tiba-tiba lagi main game terus dijeda dulu gitu? Kagok.
Kenapa? Kagok. Oh, kagok, tanggung. Iya. Oh, ya, oke, oke, oke. Siap, kalau gitu ya. Nah, kita next ya. Terus dulu. Nah, boleh deh dipilih respon terbaiknya. Dibaca deh sama Ibnu. Coba, kalau situasinya seperti ini, teman tidak sengaja menabrak Ibnu. Kira-kira Ibnu Hati-hati. akan seperti apa? Mengatakan hati-hati. Oh, Ibnu langsung ngomong hati-hati gitu. Oh, gitu. Iya. Dan ini pernah kejadian nggak? Ibnu mengatakan ini. Hati-hati. Pernah pas kecil. Waktu SD, waktu TK, SD. waktu SD, oke. Itu situasinya lagi ngapain? Ibunya lagi di kelas, lagi jalan, lagi di kantin, atau lagi ngapain? Di kelas. Di kelas. Terus dianya pas dibilang, hati-hati ya. Terus dianya bilang apa? Minta maaf. Minta maaf. Oke, sip. Nah, sekarang berarti Ibnu mah memang nggak gampang marah ya. Dari respon-respon yang Ibnu pilih, Ibnu lebih banyak berkata dulu ya. Kemudian kayak Iya. tadi es krim, masih ingat kalau kejadian es krim tadi Ibnu milih apa? Milih jajan lagi. Jajan lagi. Jadi cenderung menghindari konflik ya. Gak mau ngomong, Iya. gak mau apa. Udahlah, gak usah ribet lah. Jajan lagi aja. Nah, gitu ya. Nah, kalau dari situasi seperti ini, memang respon yang terbaik adalah betul. Salah satunya adalah mengatakan hati-hati ya, gitu ya. Dan bertanya baik-baik ya sebetulnya. Kenapa sih tadi kamu nyenggol, gitu kan? Kalau pengen panjang, agak panjang sih ngobrolnya. Ada yang kamu pikirin, ada yang ada masalah apa gitu. Tapi kan mungkin waktu itu karena masih SD ya, jadi Iya. lupa juga. Kalau SMP nih, SMP pernah nggak ngalamin kejadian kayak gini? Pernah. Pernah. Oke. Saat sedang apa? Hah? Saat sedang ngapain? Mau jajan. Jajan. Berarti kejadiannya di kantin lokasinya. Iya. Mm-mm. Terus yang Ibnu katakan apa? Hmm, ya itu. Kalau kenal bilang hati-hati, kalau enggak mah ini cuman disenyumin sambil ini apa ngangguk dikit, Gimana senyum sambil ngangguk teh? Gini. kayak minta maaf gitu. Temennya kan yang nabrak Ibnu, tapi Oh, Ibnu kalau yang teman minta mah maaf. itu hati-hati. Oh, tapi kalau Ibnu yang nabrak, Ibnu akan melakukan Iya. gitu. Senyum Iya. sama minta maaf gitu. Wah, keren berarti ya. Ibnu sudah sampai di tahap itu. Oke, itu sudah bagus ya. Respon yang Ibnu pilih itu tidak akan memunculkan konflik ya. Makanya Ibnu Iya. jarang berkonflik ya sama temannya. Coba kita lihat. Iya. Jarang berkonflik. Berarti sahabatnya banyak banget tuh. Atau itu juga kalau nyambung. Nah, pilihan nyambung enggaknya di mana? Kadang apa ya? Apa? Teteh obrolannya suka kadang kurang masuk. Obrolannya kurang masuk. Oh, kalau obrolannya kurang masuk berarti Ibnu skip aja. Iya. Oke, oke, oke. Sip. Berarti lebih memilih kenyamanan ya Ibnu ya. Mm. Mm-mm. Ada cerita lagi tentang situasi terbaru mungkin di SMP ini? Ada situasi apa yang membuat Ibnu sehingga memilih reaksi otomatisnya membalas atau berteriak marah? Ada nggak? Gak ada.
Nggak ada. Oke. Berarti masih di cool semua nih, di aman semua. Iya. Nah, oke, sambil kita lihat. Oke. Oke, yuk kita lanjut ya. Sekarang, nah, tadi kan udah ada respon ya, bagaimana merespon, kemudian respon terbaiknya seperti apa. Nah, ini adalah lampu respon yang perlu dikenali oleh Ibnu, ya. Nah, ini artinya kalau lampunya lampu merah, itu kan biasanya tadi ya, kayak kita, oh, oke, Ibnu memilih lampu hijau ya. Karena merah biasanya tadi pada saat kita tandukan ya, marah gitu kan. Kalau marah terus kita langsung bereaksi, apa yang terjadi menurut Ibnu? Makin panjang urusannya. Panjang urusannya, betul ya. Karena dia sumbu pendek ya. Main tadi misalnya nggak sengaja kesenggol apa lu lihat-lihat, oh langsung deh berantem gitu ya. Banyakkah di kelas atau di sekolah Ibnu yang kayak gitu? Banyak. Hmm. Terus yang dipilih Ya itu. taat. Oke, selalu bertanya gitu ya. Hmm. Oke, oke. Berarti kalau misalnya lampunya lampu kuning, nah, Ibnu bertanya kan, apa ya yang sedang terjadi? Benar? Iya. Kalau yang hijau, nah, Ibnu berarti memilih respon mana yang baik. Ya, karena tadi Iya. kalau Ibnu tadi ternyata dari respon-responnya memang lebih memilih ngomong hati-hati ya, hati-hati gitu ngomongnya ya. Hati-hati dong gitu kan. Hati-hati Iya. muncul dalam kunaon sih, hati-hati tuh lah gitu ya. Jadi Ibnu memang sudah memilih respon di hijau. Nah, itu udah bagus ya Ibnu ya. Pertahankan ya, yang sudah bagusnya ya. Iya. Menurut Ibnu dengan respon yang dipilih, keuntungannya apa sih buat Ibnu? Ya, jadi makin banyak teman. Jadi makin banyak teman sama makin banyak yang ngebantuin. Nah, betul banget. Makin banyak temen, makin banyak yang ngebantuin. Berarti itu sangat bermanfaat buat Ibnu. Iya. Iya, nah itulah. Terima kasih sudah memilih respon terbaik ya dan memilih lampu responnya juga oke. Jadi Ibnu bisa mengungkapkan banyak teman, banyak bantuin. Halo, Syaki ya? Ya, halo Syaki. Atau yang lain loh. Syaki udah masuk di kelas. Oh, ya, Yuk, ya. Kita lanjut ya Syaki ya. ya. Oke, nah ini barusan Miss ini sama Ibnu sedang membahas tentang respon ya, pilih responmu. Jadi kalau marah apa yang dipilih responnya gitu ya. Terus kalau marah tadi apa yang terjadi dampak-dampaknya dan ini kita dibahas di lampu respon gitu ya. Kalau marah tentunya tadi banyak sekali yang memang dirugikan ya. Kalau kita memilih respon marah ya. Tentunya satu, kitanya bisa jadi sakit atau orang lain yang kita marah-marah nggak jelas nih, itu juga dia bisa sakit hati gitu. Nah, bagaimana nih memilih responnya dalam setiap kejadian supaya kita tepat memilih respon gitu ya Saki ya. Nah, ini adalah lampu respon. Nah, kalau misalnya sedang marah, berarti stop nih, lampu responnya adalah stop, jangan langsung bereaksi. Gitu ya, Saki ya. Kalau kuning, berarti Saki harus berpikir dulu, jeda dulu. Ini apa yang terjadi ya? Kalau hijau berarti memilih respon mana yang paling baik. Syaki, kan ini mau tanya, bisa ini mau tanya, kalau Syaki lagi makan es krim, terus tiba-tiba es krimnya jatuh karena disenggol temen. Apa yang Syaki lakukan? Memilih marah, nyenggol lagi, berantem, atau Syaki
Beli lagi es krimnya. Sabar. Kenapa? Sabar aja. Kalau enggak minta ganti rugi aja udah. Oh, ngomong minta ganti rugi gitu. Oke, bagus ya. Berarti Saki lebih suka berbicara ya. Berbicara. Oke, nggak ngajak berantem nih. Nggak. Nggak bisa berantem. Oke, nggak bisa berantem. Wah, murid-murid aku soleh semua nih baik-baik. Memilih responnya juga yang baik-baik. Keren ya. Nah, bagus banget deh adik-adik Syaki dan Ibnu sudah memilih respon yang terbaiknya ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Kira-kira nih, di contoh keseharian di rumah. Ini yang pertama situasinya. Ibunya Ibnu atau ibunya Syaki meminta membereskan mainan. Ya. Bisa mainan Syaki atau Ibnu atau adiknya misalnya. Atau siapa saudaranya yang sedang berkunjung terus tiba-tiba gak diberesin. Kalau ini kan ceritanya di kamar ya. Berarti bisa jadi di kamar kalian ya. Di kamar Ibnu atau di Syaki. Kira-kira nih kalau memilih reaksi buruknya ngomel-ngomel terus banting-banting barang beresin. Atau misalnya adik-adik Ibnu dan Syaki lebih memilih iya sebentar ya Bu, nanti aku kerjain. Coba boleh dicek list dong yang mana? Syaki yang mana, Ibnu yang mana responnya? Bisa segitu tuh sih aku. Oke, Ibnu yang baik sebentar ya. Kalau Syaki yang mana? Oke. Oh, kayaknya udah mulai lah itunya. Oke, berarti Syafri dan Ibnu sama-sama memilih respon baik. Sebentar ya. Oke deh, keren nih. Bagus adik-adik. Berarti adik-adik nggak ngomel-ngomel sambil ngerjain ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, Anteng. Mungkin anteng. oke, kita akan lanjut ke next slide. Nih, oke, sekarang kita akan lihat sudah ada. Nah, sekarang contoh sehari-hari taat bermain. Lihat situasi yang kedua. Nah, situasi yang kedua apa nih? Kalau kalah lomba. Nah, ini ini respon terbaik. Kaki sama Ibnu pilih yang mana nih? Kalau kalah lomba tadi main game. Aduh, aku kalah nih main game. Respon yang mana? Syaki. Oke. Main lagi. Oke, main lagi. Lima tapi. Oke, main lagi ya. Kalau kalah ya udah main lagi. Oke. Nah, itu adalah respon kalian ya, respon terbaik kalian. Oh, bagus. Tidak menyalahkan kan gitu ya, tapi langsung main lagi. Oke, next. Kita akan lanjut. Nih. Oh, kira kamu punya. Oke. Nah, sekarang kita akan kita akan lanjutkan kembali. Sekarang kalau tadi kan responnya Ibnu sama Syaki, dua-duanya udah milih respon terbaik ya. Dari mulai tadi ditanya dulu, terus ya udah deh, aku kalau kalah main game, ya udah lanjutin lagi main lagi. Nah, itu balik lagi respon itu bagaimana cara kalian bertindak ya. Jadi respon yang kalian pilih sore hari ini menentukan karakter. Setuju? Boleh open mic-nya dong? Setuju gak? Setuju. Itu. Iya, setuju ya. Nah, sekarang kalau respon ini ya, mesti terus tadi ditambah jeda atau kita milih dulu ya, tidak langsung reaktif ya. Nah, ini memang akan menentukan karakter seseorang ya, apakah jadi pemarah gitu ya, atau bijaksana. Nah,
Tapi yang perlu adik-adik perhatikan, ini nih rulesnya. Orang hebat bukan orang yang tidak pernah marah, tetapi orang yang bisa memilih respon terbaik saat emosi datang. Kayak tadi ya, dicontohin es krim. Nah, kalau es krim jatuh, kan, kesenggol sama temen, apa yang dilakukan? Ah, aku sih ngomong baik-baik dari kata Syaki minta ganti rugi. Terus kalau tadi Ibnu memilih untuk ya udah beli lagi gitu kan. Menghindari konflik belibet panjang nanti gitu ya. Panjang nanti ceritanya. Nah, itu berarti kan respon terbaik kalian untuk tidak mau berkonflik gitu ya. Nah, nggak apa-apa gitu ya. Itu juga bagus responnya. Tidak langsung marah, nggak langsung labrak temen yang tadi nyenggol gitu ya. Nah, karakter ini itu terlihat dari mana? Nah, pertama dari cara bicara ya. Cara bicara ngomong ke temennya gitu kan. Oh, tadi Saki apa? Ngomong baik-baik deh, minta ganti rugi. Kenapa kamu nyenggol aku? Jadi es krimnya jatuh, bisa kan kayak gitu ya. Kemudian karakter baik juga terlihat dari cara menghadapi masalah tadi, ya kan? Ada yang udahlah, ada yang kalau responnya buruk tadi langsung mukul lagi gitu ya. Terus ngata-ngatain lagi dengan bicara kasar. Tapi kalau misalnya responnya menghadapi masalahnya dengan cara baik, itu tadi berbicaranya juga dengan baik. Dan cara memperlakukan orang lain pun dengan baik. Gitu ya. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang, situasi ini. Teman tidak mau meminjamkan mainan. Nah, ini adalah respon terbaiknya ya. Respon terbaiknya pasti meminta baik-baik. Tapi kalau Ibnu sama Syaki, kalau nggak mau minjemin, biasanya gimana sih? Biasanya bilang nggak ada, Bilang nggak ada. bilang Ini nggak kalau punya mainan. nggak punya mainan. Kalau temennya yang minjem ke Ibnu, kalau Ibnu yang minjem ke temen gimana? Maksudnya kalau aku minjem ke temen, Oh, kalau minjem ke temen, kalau temen minjem, kalau temen minjemin suka ngambil aja. oh biasanya temen nggak ngomong dulu. Aku pinjem ya. Bilang Oh, bilang. kalau Berarti minjem ke meminta temen, baik-baik. kalau minjem ke temen bilang dulu. Kalau dipinjemin ke temen bilang makasih. Oke, good. Kalau Syaki gimana? Kalau Syaki gimana? Oh iya, ayo kita ke kamar mandi. Kak. Kalau Syaki gimana, Syaki? Bingung nih aku. Bingung? Kenapa Jarang pinjam bingung? mainan aku. Jarang pinjam mainan. Nggak, jarang. Oke. Taruh kalau mainannya diganti dengan pulpen atau pensil, alat tulis, temennya nggak mau minjemin, apa yang Syaki lakukan? Ya udah Pas Syaki nggak, ya udah apa? biarin aja nggak apa-apa. Biarin aja nggak apa-apa. Oke deh. Nah, sekarang pilih lagi. Kalau ada adik atau saudara ya, kalau nggak punya adik, saudara misalnya lagi main ke rumah, terus numpahin minuman. Biasanya respon jujurnya Ibnu dan Syaki apa? Itu yang buat ini, Ya, yang buat jujur ya. kamu ditangkap. Apa? Jujur apa Ibnu responnya? Apa tadi, Miss? Kalau adik atau saudara lagi main, ya kalau nggak ada adik berarti saudara nih lagi main ke rumah, terus tiba-tiba numpahin minumannya. Apa yang Ibnu lakukan? Bersihin terus terus isi lagi minumannya. Oke, beli lagi. Oh, oke. Berarti sama dengan yang B. Oke. Kalau Syaki gimana Syaki? Lupa nih. Kalau Syaki? Yuk kita ke kamar mandi. Sama aku. Tuh bilangin jangan lari-lari. Oh, kalau Syaki lebih bilangin jangan lari-lari.
Terus dibersihin nggak? Ya dibersihin. Dibersihin ya. Oke, berarti jawabannya mirip dengan B juga ya. Wah, keren-keren ini responnya. Good. Nah, sekarang kita lihat nih, ada aktivitas namanya kotak respon balik. Nah, ini ya. Ibnu dan Syaki coba perhatikan gambarnya. Di sini, kalau aku marah dan berteriak, ya, ini ada yang namanya tombol stop dulu, pikir dulu, pilah dulu, baru aku bisa bicara pelan. Jadi pada saat kita marah, nah ini yang harus dilakukan step-stepnya. Stop dulu, jadi nggak langsung merespon. Pikir dulu kita mau ngomong apa, lalu pilih. Pilih apa? Pilih bahasa yang akan kita omongin ke orang yang bikin kita marah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ini adalah kotak respon baik. Bisa. Nah, bisa ya. Sekarang tuliskan atau gambar respon buruk yang pernah dilakukan. Coba, kalau boleh ditulis atau mau diomongin deh. Siapa duluan, Ibu atau Syaki? Dapat respon buruk, terus apa yang dilakukan, yang seharusnya dipilih? Yuk, siapa dulu? Mau ditulis, mau diomongin? Respon buruk ya. Yuk, Ibnu yuk. Oke, Ibnu. Oh, Mm-mm. respon Ibnu. buruk yang pernah dilakukan. Mm-mm. Hmm, apa ya? Lupa lagi. Lupa lagi ya. Pernah sengaja nendang sesuatu gitu. Atau pernah sengaja jailin temen sampai marah misal. Pernah sengaja jahilin. Nah, coba itu. Respon buruk yang pernah dilakukan jailin temen. Jadi respon baik yang seharusnya dipilih apa? Saat udah ngejailin temen. Minta maaf. Minta maaf. Dan itu dilakukan. Kadang. Nah, gimana cara ngomong minta maafnya? Coba. Maaf, gak sengaja. Maaf, nggak sengaja. Oke. Kalau Syaki gimana Syaki? Respon buruk ya. Respon buruk. Syaki apa? Nggak apa-apa, jujur aja di kelas ini mah kita santuy kok. Pernah nggak sengaja Saling. mukul teman keras. Oke, nggak sengaja mukul teman keras. Terus respon baik yang seharusnya dipilih setelah nggak sengaja mukul teman keras apa? Itu namanya Hmm? minta maaf lah. Minta Kalau- maaf. Ya, Oke, gimana cara minta maafnya? maaf ya, aku nggak sengaja mukul kamu. Oke, disebut namanya itu. Aku nggak sengaja mukul kamu. Oke. Nah, biasanya kalau setelah itu ya, setelah Ibnu dan Syaki tadi ngomong, respon baiknya dipilih tadi, ada kelanjutan nggak? Temennya jadi baper atau temennya jadi marah atau jadi baik terus main lagi barengan? Biasanya ngambek sendiri sih. Ngambek sendiri. Oh, ngambek dulu sendiri. Oh, ada jeda dulu gitu ya. Tapi udah gitu main lagi. Main lagi. Oke deh, siap. Kalau Ibnu gimana Ibnu? Apanya? Kalau tadi kan Ibnu udah memilih respon baiknya. Terus temennya berkelanjutan nggak? Atau langsung main lagi, biasa lagi, Mau lagi? temenan lagi ya. Oke, berarti kalau gitu, maaf kalian udah diterima sama teman-teman. Bagus berarti kalian meresponnya ya. Oke, sekarang yuk kita tebak respon. Nah, ini ada orang tua atau guru ya. Nah, nih coba. Kalau misalnya diejek teman,
Kira-kira responnya yang mana? Mau milih respon buruk atau respon terbaik? Siapa duluan? Ibnu boleh. Hmm. Pilih-pilih. Di sini ya. Ada diejek ada diminta menunggu, ada kalah bermain atau barang dipinjam tanpa izin. Pilih satu deh. Coba, Bermain. ya, kalah bermain. Oke, coba Ibnu ke Syaki ya. Yuk, coba Hah? Ibnu ke Syaki deh. Nanti Syaki yang jawab responnya. Gantian ya. Maksudnya Ibnu kasih contoh, kalah bermain. Wah, kasih cerita dong. Aku gini, 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 Syaki. Syaki yang Nggak respon. tahu. Ayo, Ibnu. Nggak tahu, Me. Dari Syaki, Syaki. ini ya Apa ya? salah bermain ya. Wah, Oke, pilih satu aja deh. Syaki pilih yang mana? Ibnu pilih satu, Syaki pilih satu. Yuk, siapa yang mau duluan? Kalau kejadian ini menimpa Ibnu atau Syaki pilih yang mana dulu kejadiannya? barang Siapa dipinjam yang mau tanpa duluan? izin. Oke, Syaki dulu, boleh. Barang dipinjam tanpa izin. Sambil Ibnu ingat-ingat mau kayak gimana. Kalau Syaki berarti barang Syaki dipinjam tanpa izin. Respon buruknya gimana? Respon terbaiknya gimana? Respon buruknya Mm-mm. kalau respon buruk ya apa namanya marah-marah nggak jelas, Marah-marah nggak jelas. Oke, kalau respon terbaiknya apa? mengingatkan atau menegur lah, Mengingatkan, atau menegur, mengingatkan apa? mengingatkan biar nggak ambil-ambil lagi. Oh, mengingatkan supaya tidak ngambil tanpa izin lagi. Berarti bicara baik-baik ya. Oke, good. Sekarang Ibnu. Yang itu yang apa? Kalah bermain. Yo, gimana? Respon baiknya gimana? Respon buruknya gimana? Respon respon baiknya, hmm, respon baiknya yaitu tinggal main lagi ya. Paling kalau nggak Hmm. main lagi ya udahan main yang lain. Respon buruknya Oke. Hmm. main kasar atau gak marah. Bagus. Oke. Nah, berarti adik-adik udah bisa memilih ya respon buruk dan respon terbaik. Dan ternyata di kelas ini dari awal sampai akhir adik-adik memilih respon yang terbaik. Good job adik-adik. Keren. Nah, yuk kita hari ini belajar apa? Yuk boleh dibaca semuanya barengan dari sini dulu. Hari ini satu, dua, tiga. Boleh open mic-nya? Di ini aku Yuk. Hari belajar ini aku belajar emosi itu itu normal, tapi normal, respon bisa dipilih. Respon respon baik baik membuat membuat hati hati lebih tenang. lebih tenang. Oke, good job. Nah, itu ya bisa dipraktekin adik-adik ya. Sebelum bertindak, stop dulu, pikir dulu, baru pilih respon terbaik. Karena ingat tadi, orang baik itu bukan berarti orang yang tidak bisa marah, tapi dia bisa memilih respon ya. Karena karakter baik terlihat dari respon kita saat keadaan tidak. Oke deh adik-adik, Ibnu dan Syaki. Itu dia untuk kelas kita sore hari ini. Ya, gimana kelas kita hari ini nih? Boleh dong kasih satu kata positif untuk kelas kita sore hari ini. Bagus. Bagus. Oke, Sahih, Seru. seru. Oke, yuk kita open kameranya dong. Aku mau foto bareng. Ibnu dan Syaki, kita foto bareng dulu.
Oke, Syafiq. Syafiq sekarang kelas 6 ya? Kelas 5? Eh, masih mau naik kelas 6, tapi masih sekarang masih kelas 5. Mau naik kelas 6. Ibnu naik kelas 8. Ya, oke deh. Yuk kita foto bareng dulu. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi dong, mana ekspresinya? Siap. Yuk kasih jempolnya bareng yuk. Jempolnya boleh. 1, 2, 3. Oke deh. Oke, terima kasih banyak untuk Ibnu dan Syaki yang sudah hadir di kelas sore hari ini ya. Sehat selalu, salam untuk keluarga, dan stay happy and stay happy. Kita tutup dengan hamdalah bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Oke, nih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Syaki.